bahwa keharaman menggambar wajah Nabi, memvisualkan jasadiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan keharaman yang masuk dalam kategori ijma ulama. Seandainya yang melakukan ini adalah orang yang mengaku muslim, kemudian menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk karikatur maupun dalam bentuk yang lainnya, maka ini jelas dianggap sebagai kufrun sharihun wariddatun dhahirah. Maka dia disebut kafir yang jelas dan dianggap murtad secara nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada video kita kali ini saya secara khusus akan membahas tentang satu tema yang berkaitan menggambar wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus atau menggambar jasadiah Nabi secara umum, atau memvisualkan wajah dan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Video saya kali ini atau pembahasan kita kali ini sangat berkaitan tentang peristiwa yang beberapa hari lalu terjadi, berkaitan tentang marahnya umat Islam, merasa berangnya umat Islam karena terjadi penghinaan oleh seorang presiden, yaitu dari Presiden Prancis yang bernama Emmanuel Macron, yang dia secara sengaja menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menampilkan visual karikatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat umum. Nah, kemarahan itu tentu saja sangat beralasan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah simbol umat Islam, adalah simbol keislaman. Maka ketika simbol itu dihina, dilecehkan atau diremehkan, maka pantas ketika umat Islam itu sangat marah. Bahkan mohon maaf, umat Islam sendiri, baik dari kalangan mereka yang benar-benar dari kalangan agamis maupun dari kalangan umat Islam yang hanya mengaku Islam saja, itu mereka tetap akan marah ketika simbol Islam itu dihinakan. Yang tidak marah hanya satu, orang-orang munafik. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan kita kali ini secara khusus saya akan membahasnya dari sisi hukum menggambar atau memvisualkan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam bentuk yang baik maupun dalam bentuk karikatur. Baik teman-teman sekalian, ada dua pembahasan kita, yaitu memvisualkan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada unsur penghinaan, mungkin hanya sekedar hobi atau mungkin hanya menyalurkan bakat, atau mungkin karena tuntutan pekerjaan dan tidak ada unsur penghinaan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah menggambar atau memvisualkan yang di dalamnya ada unsur penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang pertama adalah tentang hukum memvisualkan jasadiah Nabi secara umum maupun wajah Nabi secara khusus. Para ulama semua sepakat bahwa menggambar, memvisualkan jasadiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah keharaman. Maka bagi siapapun dengan alasan apapun cukup menggambar, memvisualkan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah masuk dalam perkara yang diharamkan oleh agama kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada beberapa catatan yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama adalah bahwa keharaman menggambar wajah Nabi, memvisualkan jasadiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan keharaman yang masuk dalam kategori ijma ulama. Ada beberapa fatwa ulama yang bisa kita jadikan sebagai referensi tentang keharaman menggambar dan memvisualkan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tanpa penghinaan, tanpa ada unsur pelecehan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada fatwa dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1968. Kemudian juga ada fatwa dari Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah pada tahun 1972. Kemudian juga ada fatwa dari Dar Al-Ifta Al-Misriyah tahun 1980. Semua itu menyatakan bahwa hukumnya haram menggambar, memvisualkan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tanpa unsur penghinaan, walaupun tanpa unsur pelecehan terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan apa yang dibangun oleh para ulama sehingga mengharamkan secara mutlak menggambar diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Yang pertama adalah bahwa menggambar, memisalkan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau memvisualkan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang pertama alasannya adalah la yakunu abadan mutabiqan tamamal mutabaqah lil asal, bahwa namanya menggambar, namanya melukis, menvisualkan itu tidak akan pernah sama sebagaimana aslinya. Maka ketika kita mencoba menggambar diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan ada titik di mana tidak sesuai sebagaimana aslinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita menceritakan tentang Nabi dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar, dalam bentuk lukisan, kita yakin itu bagian dari bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang beliau punya, maka kita sudah berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum ini masuk dalam sabda beliau, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah dia untuk menempati tempatnya atau tempat duduknya di neraka. Nah, termasuk memvisualkan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menggambarkan atau melukiskan atau membuat karikaturnya, lebih parahnya seperti itu, maka tentu apa yang kita gambar, apa yang dilukiskan, apa yang dikarikaturkan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sama sebagaimana diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Maka kalau itu dilakukan baik dengan unsur penghinaan maupun tidak ada penghinaan, maka itu sudah cukup dikatakan sebagai perilaku yang haram, karena di situ mengatasnamakan bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu disebut sebagai dusta. Kemudian alasan yang kedua, kenapa para ulama mengharamkan ini sebagai sebuah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, adalah anna adamat diqtah fi tamsilihi au taswirihi idza'un lahu. Bahwa ketika kita mencoba memvisualkan bentuk Nabi, menggambarkan, melukiskan bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata tidak sesuai, tidak detail, maka ini bagian dari perilaku menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentu perilaku yang diharamkan pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah akan laknat mereka dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, jadi ketika nanti kita mencoba menggambarkan, melukiskan, memvisualkan bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyebabkan, bisa membuat goncang gitu, membuat gejolak bagi orang-orang yang melihat itu. Jadi siapapun, kalau kita melihat gambar yang tidak sesuai dengan aslinya, tidak sesuai dengan faktanya, maka ini akan membuat gejolak yang sangat luar biasa, terutama bagi kita yang menonton, bagi kita yang melihat dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan umat Islam. Itu yang alasan kenapa menggambar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau memvisualkan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat diharamkan. Bahkan kalimat haram itu atau hukum haram tentang menggambar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam kategori ijma ulama. Itu kalau menggambarnya tidak ada unsur penghinaan. Nah, bagaimana kalau itu ternyata menggambar Nabi, melukis Nabi, atau bahkan mengkarikaturkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya ada unsur penghinaan kepada beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan wa ammas sukhriyah min Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam fahuwa fi dinil Islami kufrun sharih. Maka siapapun menghina Nabi, melecehkan Nabi, merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk karikatur, maka secara jelas orang ini dianggap sebagai orang kafir. Seandainya yang melakukan ini adalah orang yang mengaku muslim, kemudian menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk karikatur maupun dalam bentuk yang lainnya, maka ini jelas dianggap sebagai kufrun sharihun wariddatun dhahirah. Maka dia disebut kafir yang jelas dan dianggap murtad secara nyata. Maka oleh sebab itulah kita mesti berhati-hati. Jangan sampai perilaku kita, perbuatan kita mengandung unsur di mana kita dianggap sebagai orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian,
Maka ini mungkin alasan kenapa umat Islam itu sangat marah. Ketika di mana-mana kemudian sekarang menyuarakan untuk memboikot, untuk mengucilkan Perancis, bahkan memboikot semua produk-produk yang datang dari Perancis, ini sangat beralasan karena di dalamnya atau perilaku yang telah dilakukan oleh Presiden Perancis sangat-sangat menyakiti diri umat Islam. Maka di samping tadi mengandung nilai keharaman, apalagi kalau itu ada unsur penghinaan, maka jelas orang itu dianggap kafir sekafir-kafirnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembahasan yang selanjutnya berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang menghina Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi. Berangkat dari firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ketika kita bertanya kepada mereka, mereka akan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kita hanya bersendaguro dan hanya bercanda saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan rasulnya juga kalian bercanda? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani. Kalau seperti itu engkau lakukan atau bercanda terhadap Allah, bercanda terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, bercanda terhadap Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku itu telah menjadikan kita kafir setelah kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama bernama Muhammad bin Sahnun, beliau mengatakan ajma'al ulama. Ulama semua sepakat ala anna syatimar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muntaqis lahu kafir. Bahwa ulama semua sepakat bahwa orang yang menghina Nabi Shallallahu alaihi wasallam, merendahkan beliau, maka dianggap sebagai kafir. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita sebagai umatnya, sekalipun belum bisa mencintai beliau sebaik mungkin, belum bisa menjalankan ajaran beliau semaksimal mungkin, namun setidaknya kita tidak termasuk orang-orang yang menghina dan melecehkan diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi jasadiah beliau, baik dari sisi nasab beliau, juga termasuk agama yang beliau bawa, yaitu dinul Islam. Demikian, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.